Oke, selamat siang. Kita mulai kuliah hari ini. Mata kuliahnya adalah tentang payroll ya. Jadi di hotel salah satunya nanti kamu di akuntansi menghitung berapa gaji, gimana cara postingnya di sistem dan sebagainya ya. Oke, saya minta Angelik, bisa dibaca Angelik bentar. Bisa dibaca aja Angelik? Bisa, Pak. Silakan. Payroll and wages, salaries. This is compensation given by the hotel to employees in accordance with the applicable laws and regulations. The amount of fixed income received by hotel employees with a working week period of 6 working days or a month for 24 working days. Example, a front office receptionist has a salary per month according to the work contract of 4,200 4,200,000 rupiah. Oke ya. Jadi nanti kamu akan mendapatkan ya di dalam perusahaan apapun kan kita harus menggaji pegawai ya. Jadi gaji pegawai itu atau salaries itu nanti kita harus bayarkan sesuai dengan peraturan pemerintah ya. Di peraturan pemerintah itu kan ada UMK ya. Ada yang tahu nggak UMK apa sih? Ada yang tahu UMK apa? Apa? Renner, Raja, UMK apa? Upah minimum kerja. Upah minimum kota ya, bukan kerja ya. Upah minimum provinsi, upah minimum kota, UMP itu provinsi, kalau ke kota atau kabupaten dan sebagainya ya. Jadi misalnya di DKI itu UMK-nya 4.200.000 gitu ya, misal gitu ya. Jadi kalau kita kontrak baru kita masuk sebagai pegawai rank and file, gajinya 4.200.000, nanti kita dapat kontrak tuh, surat kontrak kerja, gajinya 4.200.000, nanti ditambah service charge ya, service charge-nya kan naik turun ya, mungkin ada 1 juta, 2 juta dan sebagainya. Nah, tapi ini belum termasuk pajak. Nah, kita tuh kerjanya seminggu itu 40 jam kerja menurut peraturan dari Kementerian Tenaga Kerja gitu ya. Jadi kalau kita kerja lebih dari 40 jam, biasanya beberapa hotel menerapkan sistem ada yang dibayar lembur, pakai rupiah, pakai uang, ada yang dibayar dengan libur ya. Tergantung dari masing-masing hotelnya atau perusahaannya, masing-masing mempunyai perbedaan masing-masing ya. Tapi biasanya ada di kontrak kamunya nanti lemburnya akan dibayarnya pakai apa? Bisa dibayarkan dengan hari libur atau dibayarkan dengan uang lembur ya, gitu ya. Oke, selanjutnya saya minta Raja, bisa baca Raja. Payroll and wages. Wages represent compensation received by hotel employee for a certain unit of work time. Total employee income for a certain period of time at a certain rate of wages per unit of time. Example, the wages paid per 1 working day, 8 hours by the hotel for kitchen employee is 150,000 Indonesian rupiah. If one month an employee works 25 days, then the wages received are 3,750,000 rupiah. Oke ya, jadi kalau bahasa Inggris kan ada bedanya, ada payroll, ada wages. Kalau di Indonesia kan gaji aja sama ya. Sebenarnya mungkin kalau di bahasa Indonesia payroll itu gaji, wages itu upah. Upah itu maksudnya mungkin yang pekerja harian ya, yang tidak sebulan full, kita masukkan ke dalam wages. Tapi di dalam hotel atau restoran, biasanya payroll dan wages dalam satu account ya. Mau pegawai tetap, mau pegawai kontrak, mau pegawai harian, dipostingnya di dalam account namanya payroll semuanya ya. Jadi ini seperti tadi dibaca bahwa ini kompensasi selama kita bekerja selama 1 bulan, kita entitled gajinya tadi misalnya 4.200.000 atau 3.750.000 ya. Tapi ada juga yang pekerja harian yang dibayarnya per hari kayak apa sih namanya daily worker ya. Jadi kalau daily worker nanti ngambilnya dari total gaji sebulan dibagi jumlah hari dalam sebulan itu sekitar 25 hari, maka per harinya atau per 8 jam dia kerja dapatnya 150.000. Jadi kalau dia kerjanya 2 hari ya 2 kali 150.000 dan sebagainya ya. Di sini ada yang mau nanya nggak? Ada ya, gampang ya. Nah lanjut. Oke, Renner bisa baca?
Working contract. The employment contract document is an official document that binds the hotel and employees. This document includes, among others, name and or official representing hotel management as a party, name and position of hotel employee as party, basic salary received. Oh, second part, yeah. Basic salary received by hotel employees, benefits that must be received by employees in accordance with their rank and position, other rights and obligations that must be borne and specifically apply to the hotel in question. Oke ya, jadi kalau kamu kerja itu nanti kamu minta kontrak kerjanya ya, jangan sampai kamu kerja nggak ada kontraknya. Kalau posisi kamu kerja nggak ada kontrak, kamu posisinya dilemahkan. Nanti kamu mau nuntut mau apa nggak bisa karena nggak ada kontraknya. Jadi biasanya kita waktu kita kerja pertama kita dikasih kontrak. Nah di kontrak itu ada do and don'ts-nya kita, kewajibannya apa, haknya kita apa ya. Di situ disampaikan bahwa ada pihak pertama pemberi kerja yaitu hotelnya, penerima kerja kita sebagai apa, misalnya sebagai front desk lah gitu ya. Di situ di-mention basic salary-nya tadi misalnya 4.200.000 plus service charge gitu ya. Nah, terus ada juga benefit yang didapetin. Kira-kira benefit apa aja sih kalau di hotel, bagi karyawan hotel dapatnya benefitnya apa aja selain gaji dan service charge? Ada yang tahu nggak? Benefitnya apa aja, manfaatnya? Dikasih apa lagi loan-nya kira-kira menurut kamu? Ada yang tahu nggak? Makan, Pak. Oke, meals. Terus apa lagi? Ya. Apa lagi selain meals? Transport dikasih nggak? Transport ada uang transport. Jadi ada beberapa hotel memberikan uang transport ya, tapi ada beberapa hotel yang sudah memasukkan transport jadi satu sama basic ya. Nah terus tadi asuransi masuk nggak di sini menurut kamu? Asuransi BPJS masuk nggak? Masuk ya. Jadi setiap perusahaan yang jumlah karyawannya lebih dari 50 karyawan wajib memiliki BPJS. Jadi karyawannya harus dilindungi oleh BPJS. Nah, ada juga nanti benefit lainnya ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ada dua, ada yang dari BPJS, ada BPJS kesehatan. Ada juga mungkin si perusahaan itu selain BPJS pakai juga asuransi kesehatan lainnya gitu ya. Nah, itu jadi nanti di-mention tuh di kontrak kamu. Kamu namanya misal Raja, jabatan front desk, gaji 4.200.000, servis sebulan rata-rata minus 1,5 plus apa sih tadi dapat meal sekali selama in charge, terus dapat transport, dapat servis apa namanya, insurans dan sebagainya ya. Nah, hak dan kewajiban ini adalah haknya kamu setiap akhir bulan mendapatkan ini gitu ya. Nah, cuman sekarang kan beberapa kejadian dengan adanya kemarin pandemik, beberapa karyawan tuh dipotong tuh gajinya karena perusahaan lagi rugi ya. Tapi di beberapa hotel kalau yang pas gajinya UMK dia nggak dipotong karena udah minimum ya gitu. Tapi beda hotel beda kebijakan ya, masing-masing tidak sama ya. Oke, selanjutnya Cynthia Hartawan, bisa dibaca Cynthia? Bisa Pak. Ya. Staff attendance list documents used by management to record the number of employee attendance. This document is used as a source of document to determine the number of employee attendance in a week to a month. This document is also used as a source in determining overtime, wages, and employee benefits. Oke, jadi nanti gaji kamu itu si HRD bagian HRD kamu itu akan melihat dari kamu masuk jam berapa, misalnya front desk saya masuk jam 7 sampai jam 3 gitu ya. Nah, dari kehadiran dilihat ya, kalau kamu sering telat, biasanya nanti ada teguran. Atau mungkin ada beberapa hotel kalau telat dipotong service charge-nya, tergantung beberapa hotel beda-beda policy ya. Nah, jadi sebelum nyampe ke gajian itu, si HRD akan menghitung jumlah hari kerja kamu sebulan berapa. Misalnya kamu full 25 hari kerja berarti dikali nanti dapatnya full gajinya. Tapi kalau dalam sebulan karena ada kondisi sekarang lagi pandemik kita bagi dua, misalnya dia kerjanya hanya 2 minggu gitu ya, berarti nggak full 1 bulan, berarti gajinya dari 2 minggu. Tapi ini kondisi ini hanya sudah berlangsung, sudah berubah ya. Tapi beberapa hotel masih menggunakan sistem kontingensi ya. Jadi kayak kalau kondisinya belum normal dia penggajiannya nggak full dan sebagainya ya. Nah, jadi dari
Staff attendant ini adalah dasar untuk kamu bikin payroll nantinya untuk bikin hitungan gaji. Jadi si A dapat gaji penuh karena masuk 25 hari kerja, si B mungkin masuknya nggak 25 hari kerja, maka gajinya nggak nyampe 25 hari kerja, tapi pro rata dibagi rata sesuai dengan jumlah hari dan sebagainya ya. Terus kalau beberapa hotel yang ada overtime nggak dihitung, nanti dibayarkan lemburnya ya, dan benefit-benefit lainnya ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Untuk payroll? Ada. Kita lanjut ya. Nah, ini template-nya seperti ini nih, attendant list. Jadi ini hotelnya misalnya Mercure, namanya Budi, front desk, departemennya front office, bagiannya front desk. Ini gaji bulan Mei 2012, daftar hadir ya, Mei 2012. Jadi masuk. Jadi kan masuknya jam 7, tapi dia nggak tepat jam 7 kan, karena jam 6. Sebelumnya dia harus ke locker dulu kan, ganti baju, pakai seragam, kadang mandi, kadang apa, baru di operation tuh mungkin jam 7 kurang 5 udah di operation ya, udah di front desk. Nah, nanti dilihat nih kehadirannya. Terus nanti secara sistem dihitung ini udah 8 jam atau belum, atau kurang, atau sebagainya, atau lebih, dan sebagainya. Jadi dasar penggajian itu dari ini nih, dari attendant list-nya. Nah, sekarang ini sistemnya sudah integrated ya, jadi waktu kamu masuk, di beberapa hotel menggunakan fingerprint ya, tapi beberapa udah menggunakan retina mata ya, jadi dari retina mata langsung absensi, masuk ke payroll dan sebagainya ya. Oke, lanjutnya ini Mike atau Mike namanya? Mike ya? Bisa baca Mike? Bisa. Silakan. Employee benefit allowance. Employee welfare benefits can be in the form of transportation allowance, BPJS, social security benefit, holiday allowance, pension benefits, and other benefits which are the policy of local hotel management. Transaction journal, employee benefit, cash or bank. Oke, jadi bacanya gini ya, employee benefit expand pada debit ya. Jadi kalau kamu nanti di akuntansi, biayanya benefit masuknya akunnya namanya employee benefit. Di debit mengurangi banknya sejumlah, misalnya kamu bayar gaji, bayar benefit 100 juta, nah banknya berkurang 100 juta karena kan dibayarin ke karyawan gitu ya. Jadi employee benefit itu tadi seperti saya sampaikan ada transport, ada BPJS ya. Jadi kamu nanti BPJS itu dibagi dua, ada yang dipotong dari gaji kamu sebesar 2%, nah yang 4%-nya dipotong, dibayarin oleh hotelnya atau perusahaannya ya. Jadi nanti kamu dapat transportation allowance, ada BPJS, terus kalau beberapa hotel besar ada pension ya, tapi biasanya ada pegawai yang sudah tetap, dan benefit-benefit lainnya ya. Kita lanjut. Nah ini, siapa ya saya minta? Ini orangnya cuma segini, yang ada lagi ya? Oh ini banyak nih orangnya. Hiskia, ada Hiskia. Hiskia bisa dibaca, Hiskia. Bisa Pak. Employee, mana sih? Yang ini ya Pak. Question. Staff meal is given an allowance of 10,000 rupiahs and the number of working days in a month is 25 days. Then at the end of the month, the employee will receive 250,000 rupiahs. The total sales of the hotel is 121 million rupiahs of this amount, and then 100 million is net sales. Terus 10 million for services and 11 million is hotel tax. Okay, thank you. Nah, jadi ininya gini ya, jurnalnya ya. Di sini kan ada kita memberikan makan ke karyawan sehari 10.000 masaknya ya. Mungkin kantin masak sehari 10.000 selama dia bekerja 25 hari, berarti 10.000 kali 25 untuk staff meal itu kita membayarkan 250.000. Maka jurnalnya di akuntansinya adalah di debitnya meal allowance, kreditnya banknya berkurang 250, dibiayakan menjadi meal allowance ya. Nah, kalau yang tadi, yang ini adalah kita dapat penjualan, penjualannya 121 juta ya.
121 juta itu uang masuk ke bank 121 juta dari revenue ya. Revenue-nya adalah 100 juta. Ini service charge-nya 10% dari 100 adalah 10 juta ya. Terus 10% dari 100 ditambah 10 berarti 11 juta. Nah, ini buat pajak ke Dinas Pendapatan Daerah ya. Nah, ini nanti kamu cara jurnal seperti ini ya. Jadi kredit itu untuk revenue, terus untuk hutang ya, ini kan hutang ke karyawan, ini hutang pajak. Nah, ini uangnya masuk di debitnya ke bank, gitu ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak jurnalnya? Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, nanti di kesehariannya, di akhir bulan, yang bagian payroll itu dia akan bikin namanya worksheet ya. Worksheet-nya seperti ini. Nanti di sini ada nama gaji, nama misalnya Raja, terus tadi siapa Angel, Mike dan sebagainya. Ini di sini namanya. Terus departemennya apa, salary-nya berapa, transport dan sebagainya nanti dijumlah. Maka gajinya dia misalnya 1,970 ya, ini kan misal aja ya. Nah, tapi kan dia dipotong oleh BPJS, dipotong pajak dan sebagainya, maka uang yang diterimanya ini salah nih kayaknya. Kok besar? Harusnya di sini 19 nih. Ini harusnya angkanya salah nggak segini ya. Mungkin dari segini kita potong pajak. Oh ini net salary-nya segini, masa ke transfer ke banknya adalah nilainya segini juga nih, 1,970. Nah breakdown-nya ini biasanya kalau by system sih udah ada keluar ya. Tapi kalau manualnya nanti kamu bikin template-nya kayak gini. Ya, ada yang ditanya nggak sampai sini? Mau nanya nggak? Ada, saya lanjut ya. Ini jurnal-jurnal di akuntansi untuk penggajian ya. Jadi jurnalnya waktu kita merecord gaji, debitnya adalah biaya gaji ya, employee salary, kreditnya salary payable. Nanti dari salary payable, waktu banknya keluar, ininya didebetin, lawannya ke bank gitu ya. Yang dari akuntansi siapa ya di sini? Yang di SMEA atau akuntansi ada nggak dari sini? Kelas ini? Ada yang Pak. Nggak ada ya? Ya, jadi nanti kamu ini cuma dipelajarin aja ya. Nanti secara sistem sih di hotel sekarang sudah by system, tapi yang penting kamu tahu nature-nya ya. Jadi kalau biaya gaji, jurnalnya di employee salary ya. Lawannya salary payable. Waktu banknya dibayarin, salary payable-nya didebetin, kreditnya ke bank. Ini sama, kalau kita bayar gaji kan ada hutang BPJS-nya, nanti dibayarin ke BPJS, terus ini pajak yang dipotong dari gaji kita nih PPh 21 itu dibayar ke kantor pajak. Dan selanjutnya seterusnya ya. Nah, ini gambaran aja nanti kalau di dalam akuntansi hotel itu ada namanya general ledger ya. Jadi semua akun-akun itu akan digabungkan di dalam general ledger. Nanti mana yang masuk ke debit, mana yang masuk ke kredit, lihatnya dari nature-nya masing-masing ya. Kalau expense adanya di debit apa di kredit? Kalau nambah, ada yang tahu nggak? Expense masuknya di mana? Expense itu di debit ya. Jadi kalau nambah biaya di debit, kalau ngurangin biaya di kredit gitu ya. Nah ini kamu nanti baca aja dari PowerPoint saya ya. Oke, untuk session ini ada tugasnya. Nanti kamu nanti kamu nanti kamu jawab ya, nanti email ke saya ya. Kita lanjut ke sesi kedua ya, biar sekalian. Si keduanya yang ini malah dibalik sama saya.
Udah tampilannya udah nongol belum? Tampilannya udah nongol belum? Udah Pak, udah. Oke, sekarang sesi keduanya saya dibalik ya. Tadi saya payroll dulu, baru masuk ini ya. Karena harusnya memang biaya belajar akunnya dulu, baru ke analisa. Jadi mata kuliah selanjutnya, kamu nanti kalau punya perusahaan, punya hotel, punya restoran, kamu harus bisa baca laporan keuangan biar ketahuan hotel atau perusahaan kamu untung atau rugi gitu ya. Caranya adalah nanti pelajaran di sini bagaimana cara menganalisa laporan keuangan hotel ya. Oke, saya minta coba nih. Jadi yang belum siapa? Dikit ya. Firka ada ya? Firka ada? Udah di ngomong. Bisa dibaca Firka. Financial report results from a combination of facts contained in the statement to be analyzed and the personal judgment of the analyst. The income statement presents the revenues and expenses related to a particular period. The balance sheet gives an insight into the financial world of the organization at a given date. For financial statement to be meaningful, they have to be analyzed. Because just having the financial statement figures on their own does not generally answer all the questions of concerned stakeholder. Analyzing financial statement involves in examining relationship between the financial figures and the tendencies that these figures show over time. Okay, thank you. Jadi seperti yang dibaca tadi, jadi intinya di dalam financial report itu kita ketahuan tuh perusahaan untung atau rugi, bermasalah atau enggak. Nanti gabungannya dengan neraca ya, balance sheet-nya. Jadi nanti kita bisa tahu. Jadi jangan sampai kamu punya perusahaan nggak tahu ini perusahaannya untung atau rugi ya. Kamu harus bisa baca laporan keuangan dan neraca gitu ya. Jadi dalam neraca itu dan laporan keuangan kita katakan positioning profitnya seperti apa, terus apa namanya tuh aset-asetnya seperti apa. Nah ini contoh ya. Jadi kalau di hotel laporan keuangannya seperti ini nih. Di atasnya kita biasanya ada statistik ya. Jadi jumlah kamarnya misalnya ini hotelnya Hotel X di Jakarta jumlah kamarnya 120. Ini okupansinya berapa nih? Okupansinya 45%. Average room rate-nya 616. Antara average room rate dikali jumlah kamar yang terjual dapatlah revenue rooms ya. Nah, dikatakan misalnya di bulan bulan Oktober revenue room segini, F&B 200 juta, totalnya 1,2 miliar. Nah, ini baru revenue ya, baru penjualan ya. Dikurangin biaya pokok. Biaya pokok adanya di F&B ya atau di laundry ya. Harga pokok penjualannya ini. Terus tadi yang kita belajar tentang payroll nih. Jadi semua payroll dimasukin ke sini nih. Ada payrollnya kamar, rooms, departemen, payrollnya F&B. Nah, nanti payroll yang lain undistributed ada di bawah ya. Nah, dari sini bisa kelihatan profitnya adalah untuk rooms 754 juta atau 79%. Coba kita bandingkan dengan budget, kita di bawah apa di atas budget nih angka ini? Actualnya profitnya room 700 berbanding dengan berapa di budgetnya profitnya. Berapa nih? Ini profitnya room. Actualnya segini. Budgetnya berapa? Ada yang tahu? Kolom selanjutnya itu budget tuh. Berapa budgetnya? Budget profitnya room berapa ya? Ada yang tahu nggak? Maaf Pak, nggak kelihatan Pak. Tampilannya udah nongol belum? Ada tapi kecil sekali sulit dibaca Pak. Oh, kecil ya. Jadi ini yang budgetnya sebelah sini ya. Saya bacain aja ya nanti di-share dari itu ya. Jadi di sini kan actualnya dibilang 700 ya. Profitnya rooms. Tapi budgetnya 900. Berarti dia below atau above? 700 sama 900 below apa above? Below ya.
Nah, kita compare ke last month, ternyata last month 500. Bulan ini 700. Kita above apa below dibanding last month? Above. Above ya. Nah, jadi nanti kita gitu compare-nya kamu compare ke budget nih. Room-nya untung nggak gitu ya. Dibanding budget gimana? Dibanding bulan sebelumnya gimana gitu ya. Ini salah satu contoh salah kamu menganalisa laporan keuangannya. Nah, nanti ini kan baru bulan Oktober, yang sisi kanannya ini adalah year to date-nya ya, dari Januari sampai Oktober. Positioning-nya, room profit-nya 1,5 miliar, budgetnya 3,9. Berarti masih below budget ya. Nah, dari sini kita harus review nih, ini ada problemnya apa nih gitu ya. Hotel kita ternyata roomsnya masih di bawah budget secara year to date profit gitu ya. Nah, ini yang harus kita find out. Kira-kira apa yang menyebabkan masih di bawah budget gitu ya. Ini juga sama F&B masih di bawah budget, semuanya di bawah budget ternyata semuanya. Berarti ini ada satu problem. Bisa jadi mungkin ini tahun 2020 waktu terjadinya COVID, beberapa hotelnya tutup nih gitu kan ya. Tapi kita harus analisa, harus tahu dari mana kenapa ini bisa kurang gitu ya. Kita nggak bisa nebak-nebak, harus ada historicalnya gitu. Ini kenapa nih bisa turun, ini kenapa naik, dan sebagainya ya. Nah, setelah itu tadi kan departemen center ya, revenue center, yang di bawahnya adalah yang departemen yang back office ya, yaitu terdiri dari GM office, terus sales, SRD, engineering. Nah, payroll-nya ini nggak dimasukin di depan karena dia departemen yang tidak ada distribusi ke revenue, tapi ngebantu hotel operation secara keseluruhan gitu. Dia jadi nggak bisa engineering dimasukin ke FO, nggak bisa karena departemennya sendiri ya. Nah, dari sini dapatlah laba kotor nih, GOP, Gross Operating Profit. GOP ini adalah suatu parameter. Kamu berapa sih GOP-nya? Oh, GOP saya 27%. Menurut kamu bagus nggak 27%? Ada yang tahu nggak? 27% itu bagus nggak profitnya menurut kamu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? 27 bagus nggak? Nggak ada yang tahu. Nah, jadi 27 bisa dikatakan bagus atau dengan tidak, kita harus bandingkan dengan rata-rata industri hotel ya. Mungkin saat ini industri hotel bintang 4, bintang 3 yang bagus 30%. Berarti kalau kamu 27, kamu masih below dari standar ya. Jadi kamu harus ingat bahwa standarnya, laba kotor di dalam hotel itu namanya GOP atau Gross Operating Profit ya. Di sini GOP-nya bulan Oktober tertulis 27%. Itu bagus atau enggak tadi saya sampaikan. Kita harus compare dengan rata-rata industri hotel. Di Jakarta mungkin bintang 4 rata-rata ternyata 30%. Berarti kamu masih below nih ya. Nah, kalau kita lihat year to date-nya malah minus. Berarti emang hotelnya dalam kondisi merugi nih ya. Bulan Oktobernya ada profit, tapi secara keseluruhan dari Januari sampai Oktober, ternyata hotel tersebut masih minus ya, masih rugi sebesar 133 juta. Ada yang mau nanya sampai di sini? Nggak ada yang nanya sih. Biasanya ada yang nanya. Ada yang mau nanya nggak? Ngerti nggak? Paham nggak? Halo? Halo? Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak bisa lanjut ya. Nanti dari itu kan summary-nya hotel nih ya. Ini summary laporan keuangan hotel. Summary ini dapatnya dari mana aja? Salah satu dari departemen rooms. Nah, kalau kita lihat di sini departemen rooms, revenue-nya 900 juta. Dilihat profitnya di bawah 754. Nah, roomsnya masih menguntungkan nih. Ternyata 79% ya. Budgetnya 72 secara absolute percentage masih di atas ya. Tapi secara angkanya di bawah. Tapi secara rata-rata dibanding budget masih oke. Ini rooms ya. Oke, kita bandingkan sekarang yang rooms itu terdiri dari front office dan housekeeping ya. Jadi gajinya front office sendiri
Gajinya housekeeping sendiri ya. Housekeeping dan front office digabung menjadi rooms ya. Departemennya rooms ya. Nah, setelah ini ada lagi F&B. F&B itu terdiri dari apa aja? Ada yang tahu? Yang di F&B apa aja? Ada yang tahu nggak apa aja? Departemen di F&B apa aja sih? Jadi di F&B itu, F&B service, F&B product. Oke, betul ya. Jadi F&B itu terdiri dari dua, F&B product dan F&B service ya. Jadi nanti ini F&B departemen summary terdiri dari ini F&B product kitchen ya. Jadi gajinya anak-anak kitchen di sini plus F&B service. Service-nya ada coffee shop, room service, lobby lounge, banquet dan semua outlet ya. Nah, digabungkan menjadi F&B summary ya. Kalau kita lihat di sini F&B-nya profit nggak? Coba lihat kamu. Profit nggak F&B-nya? Yang paling bawah GOP-nya profit nggak F&B? Kelihatan nggak angkanya? Bisa kelihatan nggak angkanya? Kecil, Pak. Ntar kamu lihat di PowerPoint-nya aja ya. Kamu lihat di PowerPoint-nya di bawah itu bottom line-nya profitnya adalah 65 juta atau 22%. Tapi dia masih below budget ya kalau compare ke budget. Revenue-nya masih below, year to date-nya sama below juga ya. Nah, dari semua departemen itu nanti ngumpulnya jadi satunya di sini, di summary-nya. Jadi ini terdiri dari penjualan F&B, rooms, departemen lain ya. Semua departemen masuk menjadi ini jadi laporan keuangan hotelnya ya. GOP hotelnya tadi kan masih 27% ya. Oke. Udah kitchen, coffee shop, semua outlet masuk. Ada lagi minor operating. Minor operating itu terdiri dari telepon ya. Tapi sekarang udah jarang sih orang telepon dari kamar pakai handphone semua ya. Terus business center, kalau hotel ada business centernya. Terus laundry-nya, spa atau fitness ya. Ini adalah minor operating department yang memberikan revenue tambahan ke hotel dari masing-masing departemen ini ya. Nah, masing-masing nanti ada departemen di laundry, ada sendiri P&L-nya. Nah, selanjutnya ke back office nih, HRD. Jadi gajinya HRD manager, bagian training manager, ini masuk semua di departemen HRD ya. Selanjutnya adalah ING. ING itu adalah GM. Kalau ada EAM-nya, ada sekretaris GM, ini masuk ke sini nih, ininya expense semuanya ya. Selanjutnya sales. Jadi orang sales semuanya gajinya, expense-nya masuknya di departemen namanya sales marketing ya. Jadi semua markom, sales manager, sales eksekutif, graphic design, semuanya masuk ke dalam departemen sales and marketing. Selanjutnya adalah POMEC. POMEC itu engineering ya, property operating maintenance ya. Nah ini POMEC jadi gajinya engineering, terus ngebenerin lampu, ngecat gedung dan sebagainya ini masuk expense-nya di sini ya, di POMEC ya. Oke, ke sini ada yang mau nanya nggak? Kelasnya nggak ada yang nanya nih hari ini. Ada yang tanya nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti kamu ada 2 tugas ya. Tadi yang sesi yang pertama, ini sesi kedua ya. Apa yang dimaksud dengan GOP ya? Dan GOI. Nanti kamu, yang tadi saya sampaikan tadi ya. Nanti di email biasa ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang bertanya, saya akhiri ya. Terima kasih. Ketemu lagi minggu depan ya. Jadwal UAS belum ada? Halo? Belum ada ya? Oke, jangan lupa nanti 2 tugasnya di email ke saya ya. Thank you, see you next week ya. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.